Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program tetap setiap Kamis genap jam 7 sampai jam 8 malam. Kamis genap itu Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Dan hari ini tanggal 12 berarti minggu kedua. Oke, di dua pertemuan sebelumnya, saya sudah sharing mengenai dua metode yang benar-benar saya gunakan di dalam melakukan aktivitas trading sejak dari tahun 2006 sampai dengan detik ini, baik itu untuk scalping, day trading, dan juga untuk swing. Jadi, sudah tidak ada rahasia lagi, tinggal nanti implementasinya memang tidak semudah itu. Karena kalau kita bicara metode, sebetulnya banyak sekali metode-metode yang sudah ada di Google atau di YouTube. Dan yang Anda butuhkan berapa kali saya katakan itu bukan metode, tetapi pendampingan oleh pakar atau expert atau profesional yang sudah lebih dulu mendalami bidang itu, supaya Anda tidak berdarah-darah terlebih dahulu. Karena banyak sekali pemula yang sangat sayang mengeluarkan uang untuk belajar, tetapi royal buang uang ke market. Seperti menyumbangkan dana Anda yang sangat sulit Anda peroleh dengan mudahnya ke institusi yang jauh lebih kaya daripada Anda. Oleh karena itu, selalu saya katakan sebelum masuk dunia trading, belajar dan berlatih dulu, jangan terlalu cepat. Dan salah satu masalah utama yang dialami para newbie itu adalah soal pertama, tidak mau membuat trading plan, dan yang kedua, trading plan yang di dalamnya ada metode untuk entry, itu tidak pernah di backtest. Yes, sekarang kita langsung saja membahas mengenai apa itu trading plan. Secara prinsip, yang namanya trading plan itu adalah sebuah sistem atau seperangkat pedoman SOP, Standard Operation Procedure, yang digunakan untuk pengambilan keputusan transaksi yang akan membantu trader atau kita untuk mencapai tujuannya. Apa tujuan kita? Mendapatkan profit yang konsisten, bukan setiap entry profit. Itu tujuan utama kita sebetulnya sebagai seorang trader profesional. Nah, di dalam bisnis sektoril, kita punya SOP, baik itu didokumentasikan atau tidak. Sebuah perusahaan, biasanya industri, yang mengajukan sertifikasi ISO, mereka harus setiap bagian sesuai dengan yang ingin disertifikasi, membuat semacam SOP. Dan problem utama dari para perusahaan ini adalah tidak adanya aturan, baik itu produksi dan lain sebagainya sesuai bidangnya, yang didokumentasikan dengan baik. Sehingga, satu, masalahnya menjadi standarisasinya sangat-sangat minim. Yang kedua, bisa saja nanti akhirnya produksinya menjadi tidak baik. Dan banyak lagi serangkaian problem. Misalkan contoh, kalau seorang expert resign, maka perusahaan tersebut akan menjadi limbung. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan oleh stafnya atau pihak-pihak lain akibat bahwa apa yang dilakukan di sebelumnya oleh sang misalkan tenaga ahli tersebut yang keluar tidak didokumentasikan. Jadi hanya dia yang tahu. Dari sini saya cuma mau menginformasikan, baik dalam segi perseorangan atau perusahaan, di dalam sektor real, sebetulnya SOP atau seperangkat pedoman itu ada. Ada yang tercatat, terdokumentasikan dengan baik, ada yang di kepala saja. Secara sederhana, misalkan, kalau kita buka toko, Anda perhatikan, Anda misalkan dagang 10 tahun, kalau ada CCTV, maka tiap hari yang Anda kerjakan itu sama. Misalkan buka rolling door, geser setelan kaca, ambil kemoceng, kemudian misalkan mengatur display, atau Anda datang ke kantor, Anda bikin kopi dulu, baca koran, nonton berita, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hidup saya. Bangun pagi, ngopi,
ngobrol, kemudian nonton, membuat trading plan, persiapan trading, itu sebetulnya SOP. Kita tidak sadar itu. Nah, pada tahap awal, mestinya SOP itu didokumentasikan. Nanti kalau level kita sudah expert, maka apa yang sudah didokumentasikan itu sudah otomatis nempel dalam tanda kutip di kepala. Jadi sebetulnya bahwa trading plan yang di dalam dunia sektoril itu sudah biasa kita lakukan, cuman kita nggak ngeh. Kita sudah biasa sebetulnya membuat plan, baik itu didokumentasikan atau tidak didokumentasikan alias nempel di kepala. Dan kita mestinya sepakat, yang didokumentasikan itu biasanya hasilnya lebih bagus pada level pemula dari yang tidak didokumentasikan, karena kalau tidak didokumentasikan, subjektivitasnya tinggi. Dan sebetulnya di dalam dunia trading pun, maka pedoman-pedoman itu bisa didokumentasikan, kemudian akhirnya dibiasakan menjadi sebuah habit yang dilakukan berulang-ulang. Jadi saya di sini memberikan gambaran bahwa SOP itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma mungkin kita menganggap bahwa SOP itu sesuatu yang bagaimana gitu, padahal secara level sederhana itu sudah biasa kita lakukan, apalagi buat orang-orang yang hidupnya teratur. Kenapa di dalam trading kita tidak SOP-kan cara trading kita? Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemula, alias begitu di depan chart, blank, kemudian entry, tanpa adanya seperangkat pedoman. Padahal trading plan itu berguna untuk membantu kita fokus pada perencanaan. Dan bukan hanya perencanaan, trading plan itu bahan baku untuk pelaksanaan strategi trading kita. Apalagi untuk level pemula. Bagi seorang trader, trading plan diperlukan untuk memperoleh hasil trading yang konsisten. Secara prinsip, sebuah keberhasilan itu dilakukan karena sebuah pola yang tetap alias konsisten. Nah, bagaimana Anda bisa memperoleh hasil trading yang konsisten jika trading plan-nya tidak ada? Dan kalaupun ada, berubah-berubah. Nah, ini jadi pengantar. Sehingga saya mengajak Anda untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang menerapkan standar ganda. Di dalam bisnis sektoril, di dalam bekerja, di dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, Anda punya SOP. Baik itu di pikiran Anda tidak tertulis, atau tertulis. Ini harus kita biasakan. Dan ini menjadi salah satu problem utama keberhasilan seorang trader. Apa itu? Malas untuk membuat trading plan. Hanya berdasarkan apa yang enak di pikiran atau di hati kita, jadi reaktif entry-nya, bukan responsif. Bedakan antara reaktif dengan responsif. Sama-sama sebetulnya cepat. Yang reaktif nggak pakai mikir, nggak pakai dasar, nggak pakai pedoman, sementara yang responsif pakai pedoman yang sangat detail, tetapi tidak lambat. Nah, ini dasarnya dulu. Betapa trading plan itu sangat penting. Sekarang kira-kira komponen trading plan itu apa saja? Sekali lagi tidak ada standarnya. Ini versi saya. Jadi Anda tidak perlu memperdebatkannya. Coba saja Anda cek mana ada trading plan yang standar. Tetapi paling tidak ini sangat logik dan bisa diterima serta berdasarkan pengalaman. Ini yang sudah saya lakukan sejak tahun 2010 ya. Saya trading mulai tahun 2006 sampai 2010 itu saya berada di dalam zaman jahiliyah trading, istilah internal kita saja, di mana nggak pakai trading plan, nggak pakai money management, dan lain sebagainya. Baru setelah pondasinya dibenahi, dibongkar habis, mulailah dibiasakan membuat trading plan. Jadi komponennya itu pertama, terdiri dari gaya trading. Kalau Anda mau trading, sebelum Anda membuat trading plan lebih lanjut, tentukan dulu Anda mau scalping, mau day trading, atau mau swing. Perbedaan ketiga ini rasanya sudah tidak perlu saya bahas lagi dan Anda paham. Ada yang membaginya style trader ini menjadi 4, ada yang 3, tetapi secara prinsip saya sih 3 aja. Intinya, kalau scalping itu biasanya dilakukan oleh para profesional, cuma sayangnya hampir semua pemula itu scalper, dan mereka tidak memahami scalping yang aman, nyaman, menguntungkan. Nah, ini nanti berhubungan dengan time frame yang digunakan. Ini nanti juga berhubungan dengan metode entry. Nah, kalau kita bicara mengenai
Scalping itu biasanya time frame-nya di H1M30 tidak ada standar, entry-nya biasanya 1 atau 2 step turun, entry-nya di M15 atau di M5. Kemudian day trade yang pokoknya 1 hari closing. Nah, ini biasanya lihat H4, kemudian entry-nya H1 atau M30. Swing, dia lihat monthly, weekly, daily, dan entry-nya di H4 atau H1. Jadi, satu, tentukan dulu Anda mau scalping, day trading, atau mau swing. Dan ini nanti tetap Anda yang kedua harus mengetahui tren. Menurut Daud teori, bahwa yang dimaksud dengan tren itu ada 3. Pertama, major trend. Kedua, secondary reaction. Ketiga, minor trend. Anda harus paham ini. Jadi, misalkan Anda memilih gaya trading day trade, tentukan, lihat, kira-kira major trend-nya apa ya? Kemudian secondary reaction-nya apa ya? Sebagai tips mudah, walaupun sekali lagi tidak ada standarnya, anggaplah major trend itu D1 ke atas. Dan yang namanya secondary reaction itu bisa misalkan di H4 atau H1. Yang namanya minor trend bisa H1 M30 ke bawah. Dan nanti di setiap time frame trennya bisa sama. Contoh yang saat ini sama itu kita sudah harus bisa hafal di luar kepala, yaitu Euro USD. D1-nya, H4-nya, H1-nya, M30, Anda mau lihat di time frame berapapun, dia downtrend. Jadi, majornya, secondary reaction-nya, minornya, semuanya downtrend. Sah-sah saja Anda memanfaatkan koreksi akibat misalkan di trend time frame yang lebih kecil tidak sama dengan tren yang lebih besar, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, Anda tidak tahu bahwa itu koreksi. Yang ketiga, support and resistance tentunya. Secara prinsip, support and resistance saya sudah jelaskan ada beberapa metode untuk menentukannya. Misalkan pertama dengan pivot point, dengan menggunakan indikator. Ketiga, dengan menggunakan history high low. Keempat, dengan misalkan menggunakan trend line. Kelima, Fibonacci. Dan yang keenam, supply and demand. Jadi supply and demand itu bagian dari support and resistance. Jangan dibuat semakin complicated bahwa supply and demand itu adalah salah satu jenis support and resistance. Jangan Anda bilang supply and demand itu berbeda dengan support and resistance hanya berlandaskan bahwa kalau supply and demand itu area, sementara kalau support and resistance itu level satu harga. Jangan lupa kalau ada 2 EMA misalkan sebagai support EMA 10 dan EMA 20 dan itu agak rapat selisih 10 poin atau 10 pip, maka itu bisa dikatakan area dong, atau Fibonacci 61,8 sampai 50% itu juga area. Jangan lupa bahwa trend line itu kalau misalkan di-copy menjadi sebuah channel itu area. Berarti support and resistance juga bisa area. Membuat sebuah perencanaan trading dengan struktur berpikir bahwa yang namanya komponen trading itu salah satunya kita harus paham kira-kira, bukan pasti. Misalkan gold kalau naik kemana, kalau turun kemana. Dan naik kemananya itu harus ada beberapa, karena support and resistance tidak hanya satu. Kemudian berikutnya, volume. Volume sayangnya di Forex Gold ini tidak bisa diketahui secara persis, kecuali menggunakan analisa sentimental dengan data commitment of trade. Jadi kita harus tahu, misalkan karena saya bicara trading ini secara umum, di saham umpamanya, kita harus paham ini para bandar sedang melakukan akumulasi atau distribusi. Contoh misalkan BBRI saat ini turun. Nah ini apa? Benar-benar bandar membuang barang atau bandar hanya melakukan aksi profit taking untuk dia melakukan buy di bawah lagi. Nah, oke lanjut, entry rule. Rule entry-nya apa? Kira-kira nanti kalau kita bicara entry rule, ini sebetulnya bicara metode entry. Makanya metode entry, nanti juga kita akan bahas, itu di dalam trading plan. Metode entry, sebetulnya nanti kita akan bahas lagi, terbagi misalkan bicara mengenai breakout, reversal, atau ranging. Jadi metode entry itu berdasarkan hal-hal seperti itu. Nanti bisa saja
Setelah terjadi breakout atau reversal, akhirnya menggunakan chart pattern atau candlestick pattern. Berikutnya adalah exit rule-nya. Entry dan exit ini sebetulnya menjadi satu, menjadi metode entry. Karena kalau kita bicara entry, itu di sisi lain memiliki pasangan exit. Kita harus pada saat kita mau entry dan kita buat plan-nya, secara otomatis buat juga exit-nya. Jangan bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, itu nggak benar. Jadi entry dan exit itu sebuah pasangan pair seperti juga risk and reward. Kemudian berikutnya, risk and money management. Seberapa resiko setiap Anda entry yang bisa Anda tanggung? Nggak ada standarnya. Sama seperti di bisnis sektorial, tidak ada standar kerugian seorang pedagang atau standar profit seorang pedagang. Nggak ada. Tetapi para ahli mencoba membantu pemula, misalkan dengan menyatakan resiko per entry pemula itu 2% saja. Sehingga kalau misalkan skenario buruk terjadi 10 kali entry, 10 kali juga loss, maka kita baru kehilangan 20% dari total modal. Dan kehilangan 20% modal itu masih bisa melakukan recovery sehingga kembali modal di level pemula. Ingat ya, kalau kita sudah loss 50%, maka untuk kembali ke modal kita harus profit 100%. Oleh karena itu, pahami risk dan money management ini dengan baik, dan ini merupakan bagian atau komponen dari trading plan. Dan terakhir, news dan analisa fundamental. News adalah bagian dari analisa fundamental. Tapi news bukan analisa fundamental. Misalkan, Anda seorang scalper, tetap saja paling tidak Anda memperhitungkan news. Walaupun tidak perlu analisa fundamental. Contoh, misalkan, pada saat Anda mau entry, ada data pengumuman suku bunga, atau pengumuman NFP, tingkat pengangguran. Nah, sebaiknya Anda putuskan, Anda mau tetap entry atau tidak. Itu hak Anda dan masing-masing punya plus minusnya. Tetapi paling tidak, walaupun Anda seorang scalper, Anda harus tetap memperhitungkan news. Memperhitungkan bukan berarti tidak boleh entry sebelum news. Saya nggak bilang begitu. Tapi paling tidak Anda tahu, dan Anda tahu juga resikonya. Karena bisa saja ya, kalau misalkan kita entry sebelum news, ternyata hasil newsnya sesuai dengan arah entry kita mendapatkan profit yang besar. Bisa saja seperti itu. Jadi yuk, buat trading plan-mu. Kemudian di dalam trading plan ada metode entry. Metode entry termasuk juga exit, karena entry dan exit itu sebuah pair atau pasangan sama seperti risk and reward. Ini ada metode entry reversal, turunannya nanti bisa candlestick pattern, kemudian juga chart pattern, double top, double bottom, triple bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, itu kan reversal. Ada juga teknik trading, metode entry yang disebut dengan breakout. Ada. Nah, nanti setelah terjadi breakout, terbagi dua lagi nih. Ada yang setelah breakout langsung entry. Ada yang setelah breakout, dia tidak langsung entry, dia nawar dulu. Paling tidak, misalkan kita mau buy, kemudian kita menggunakan teknik breakout. Breakout apa? Breakout resistant. Begitu terjadi breakout, closing candle, harganya pindah menjadi open candle baru, langsung entry. Tetapi ada yang breakout resistant, dia tidak langsung entry, dia tunggu turun, itu yang disebut dengan nawar. Dan yang paling sederhana, nawarnya di mantan resisten yang di breakout menjadi support baru yang disebut resisten become support. Konsekuensi nawar, tidak dapat harga. Sama seperti di pasar, harga daging 100.000, Anda tawar 80.000, Anda belum tentu dikasih. Tetapi kalau harga daging 100.000, Anda langsung beli 100.000, itu artinya misalkan tidak nawar, maka Anda langsung dikasih. Masing-masing ada konsekuensi positif negatif, dan saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada juga teknik entry atau metode entry ranging dia. Jadi dalam sebuah area di mana
berjalan cukup lama sesuai dengan time frame-nya, tidak berhasil membentuk tren. Artinya, misalkan contoh, dia tidak berhasil membentuk higher high dan higher low yang lebih tinggi, atau lower high, lower low yang lebih rendah. Jadi sekali lagi, Anda mau menggunakan metode entry yang mana? Tentukan. Dan metode entry boleh tidak hanya satu, tapi juga jangan banyak-banyak. Ada metode entry yang menjadi favorit Anda. Pertanyaannya, menjadi favorit itu kalau apa? Kalau profit tentunya. Dan untuk menuju profit, nanti harus diuji dulu. Ini yang nanti akan kita bahas yang disebut dengan backtest. Saya tidak terlalu membahas ini, metode entry ini, tapi paling tidak Anda mendapatkan gambaran mulai sekarang, tentukan metode entry Anda tuh digolongkan ke reversal, breakout, atau ranging. Nah, kemudian kita masuk yang disebut dengan backtest. Backtest itu apa sih? Pertanyaannya.